Iya, mengakhiri pekan ini tampaknya cukup banyak sentimen yang mendorong penguatan IHSG baik dari eksternal maupun internal. Nah, kita cermati dari eksternal dulu nih. Sebetulnya Mhm. sentimen-sentimen apa saja sih yang justru menjadi bensin nih bagi penguatan IHSG pada hari ini, Fir? Ya kalau misalnya kita ketahui gitu ya, kalau melihat trennya biasanya hari Jumat nih aksi profit taking banyak sekali Mm-mm. dilakukan oleh para investor gitu sehingga membuat IHSG berada di zona merah biasanya gitu. Namun memang pada minggu ini mengawali akhir pekan IHSG dibuka naik tajam ke zona psikologis yang sempat ke 6.900-an begitu dan ini menguat memang sudah terlihat dari tadi pagi di pembukaan pertama dan kalau kita lihat sentimen positif juga berasal dari bursa Wall Street yang menguat dan data baru untuk Amerika Serikat menunjukkan pertumbuhan PDB melampaui perkiraan sebesar 2,9% di Q4. Lalu sepanjang 2022 ekonomi Amerika Serikat ini tumbuh 2,1%. Kalau misalkan kita melihat begitu ya data klaim pengangguran yang diumumkan pada Kamis malam ada sebanyak 186.000. Ini klaim ini lebih rendah begitu ya, artinya pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih tumbuh kuat di tengah tingginya suku bunga dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang di atas ekspektasi serta cemerlangnya kinerja keuangan perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat. Tentu ini juga membawa bursa melaju kencang begitu di zona hijau. Selain itu kenaikan indeks juga terjadi setelah berita bahwa investasi asing ini artinya atau FDI begitu ya, ini tahun 2022 melonjak 44,2% dari tahun sebelumnya menjadi 45,6 miliar US dollar, terutama di sektor pertambangan logam dan energi. Berikutnya kita lihat ada BASF, ini yang dari Jerman, dan perusahaan tambang asal Perancis, Eramet begitu ya, berencana untuk berinvestasi antara 2 miliar hingga 2,6 miliar US dollar dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia dan ini akan dimulai pada kuartal ini. Tentu ini akan berdampak positif bagi sektor industri kendaraan listrik seperti saham-saham dengan kode emiten SLIS, TOBA, ada MSCX dan juga INDI. Kalau kita lihat semuanya berada di teritori positif. Ini kalau kita lihat untuk industri kendaraan listrik ada Gaya Abadi Sempurna 7,14%, TOBA 2,63%. Ini Indika Energi menguat di 2,9%. Ya. Iya, Saf, kalau tadi Anda katakan terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang ternyata masih cukup positif, artinya Amerika Serikat ini lepas dari jeratan resesi begitu yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak begitu. Tapi kalau kita lihat, apakah ini menjadi good news begitu atau justru ternyata bad news? Karena kalau kita lihat dengan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ditambah lagi dengan data tenaga kerja yang ternyata masih cukup kuat atau solid begitu ya, ini menjadi indikator ataupun memberikan sinyal apakah jangan-jangan nanti The Fed justru masih akan tetap agresif dalam menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin. Meskipun memang sejumlah pihak ataupun beberapa analis memperkirakan kayaknya The Fed ini akan melandaikan kenaikan suku bunga acuan yang diperkirakan nanti akan next meeting atau FOMC berikutnya dinaikkan sekitar 25 basis poin. Betul. Itu tadi kalau dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Yang pasti pertumbuhan ekonomi tanah air ini juga patut dicermati ya, Fir ya. Betul Nah, kalau sekali. dari dalam negeri seperti apa sih, Fir? Untuk sentimen yang perlu dicermati juga Sasa untuk pelaku pasar, ini adalah prospek ekonomi RI ini ya, masih cerah serta sejumlah kebijakan untuk mengangkat kinerja rupiah. Kalau kita lihat BPS begitu ya akan mengumumkan data pertumbuhan kuartal 4 2022 dan full year 2022 pada 6 Februari mendatang. Dan kalau kita lihat begitu ya, di sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini memperkirakan nih kalau ekonomi Indonesia ini masih akan tumbuh sekitar 5% pada 2022 dan di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto begitu ya ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2022 bahkan akan mencapai 5,3% pada 2022. Angka ini lebih baik dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,2%. Dan kalau kita lihat memang pergerakan saham hari ini yang mendorong begitu ya memang ini yang seperti tadi Sasa katakan ini indeks juga masih berasal dari perbankan berkapitalisasi raksasa begitu ya seperti ada BBCA, BMRI, BBRI, BBNI yang kita lihat memang semuanya naik cukup signifikan. Kalau kita lihat BNI kemarin naik lebih dari 4%, sekarang juga masih ikut naik baru melakukan RPS dan kita lihat yang cukup signifikan hari ini BBCA 2,36%. Iya, dengan kinerja keuangan sejumlah emiten perbankan ini juga berarti menggambarkan ya bagaimana kondisi perekonomian tanah air yang ternyata juga masih cukup positif di tengah adanya turbulensi kalau kata Pak Jokowi ya di tahun 2022 lalu. Nah, tapi yang pasti di pekan depan Fir cukup banyak sejumlah sentimen yang patut dicermati selain tadi
pertumbuhan ekonomi tanah air yang akan diumumkan 6 Februari, tapi di pekan depan 1 Februari akan ada rilis inflasi Indonesia, di mana kalau terakhir BPS mengumumkan inflasi tanah air mencapai 5,5 dan Trading Economics memperkirakan kalau inflasi Indonesia akan melandai nih sekitar 5,4. Sementara keesokan harinya akan ada rilis suku bunga acuan The Fed yang pasti akan dicermati seperti apa sih, apalagi dengan melihat data ekonomi Amerika Serikat yang ternyata masih cukup solid ataupun tangguh begitu ya di tengah era kenaikan suku bunga acuan yang tinggi yang dilakukan oleh The Fed, di mana Fed Fund Rate terakhir itu sekitar 4,5 dan diproyeksikan oleh Trading Economics nanti Fed Fund Rate sekitar 4,75%. Nah, kita akan beralih ke saham-saham yang menarik. Apa sih saham yang patut dicermati oleh investor pada hari ini, Fir? Ya, ada pun saham yang menarik perhatian saya begitu ya, Sasa. Ini ada sektor consumer non cyclical begitu ya, ada emiten rokok sama emiten produsen rokok asal Kediri ya, di PT Gudang Garam atau GGRM ini terpantau kembali anjlok lebih dari 1% atau 1,57% ke posisi 21.925 per lembar saham. Dan kalau kita lihat ini setelah 3 hari berada di teritori positif. Kapitalisasi di pasar GGRM saat ini juga nyaris mencapai 43 triliun rupiah. Kalau kita melihat GGRM ini, Sasa, saham GGRM ini memang terpantau sudah menghijau selama 5 hari beruntun begitu ya sejak perdagangan Kamis pekan lalu. Namun memang mulai melesatnya sudah 3 hari terakhir, yakni sejak Selasa lusa kemarin. Dan dari perdagangan Kamis pekan lalu hingga kemarin ini saham GGRM sudah melesat hingga 25,73%. Ini akhirnya selama sepanjang 1 minggu begitu ya, sepanjang sepekan. Namun kalau kita lihat atau kita perhatikan begitu ya, kabar dari perseroan memang yang akan menggarap tol Kediri Tulungagung ini masih direspon positif oleh investor dan akhirnya kembali mendongkrak saham GGRM nih yang setelah sekian lama pergerakannya cenderung mendatar akibat terbebani dari kenaikan cukai rokok itu sendiri, Sasa. Iya, cukup menarik ya kalau kita lihat dengan adanya aksi korporasi diversifikasi bisnis dari emiten rokok ini. Karena kalau kita lihat memang tampaknya harga sahamnya juga downtrend begitu ya. Tapi satu sisi kalau kita lihat secara valuasi nih Fir, PER dari GGRM ini memang bisa dikatakan sudah cukup lebih mahal begitu ya dibanding peersnya di kisaran 18,12 kali. Kalau kita lihat HAM-ESP itu bahkan kalau kita lihat sekitar 16 begitu ya, sehingga ini memang bisa dikatakan GGRM ini cenderung lebih mahal daripada HAM-ESP yang di 16,1 kali. Ya, dan terima kasih Safira atas gambaran pergerakan ISG dan juga sentimen-sentimen yang menyelimuti pergerakan ISG yang cukup positif di akhir pekan ini. Sekali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi ada di tangan Anda.